Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Putra dengan 1130110005. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi ether dan ester itu pada mata kuliah Kimia Organik 1 dengan hasil pengampu Ibu Dr. Abdulhamid MSI. Baiklah, pertama kita bahas tentang indikatornya. Pada materi ini ada 4 indikator. Pertama itu ada tata nama ether, yang kedua ada sifat dan reaksi ether, yang ketiga ada tata nama ester, yang keempat itu ada sifat dan reaksi ester. Baik, yang pertama kita masuk kepada tata nama ether atau alkana. Pertama itu kita beri nama tata namanya berdasarkan IUPAC atau internasionalnya. Rumus ether ini itu RORAC. R di sini maksudnya alkana, itu jumlah C yang banyak nanti. Sedangkan RAC ini alkoksi, jumlah C-nya yang sedikit. Jadi aturan penamaannya yaitu pertama, penomorannya dimulai dari yang dekat dengan alkoksinya. Misalnya, jika awalnya metana, itu akan berubah menjadi metoksi. Etana berubah menjadi etoksi. Propana berubah menjadi propoksi, dan seterusnya. Yang kedua yaitu jika ada cabang yang sama, maka beri awalan 2 sama dengan di, 3 sama dengan tri, 4 sama dengan tetra, 5 sama dengan peta, dan seterusnya. Dan yang terakhir itu jika cabang beda, maka urutkan berdasarkan abjad atau alfabet. Example, contoh soalnya saya sudah menyiapkan 2 soal. Pertama kita lengkapi H yang lebih dahulu. Ini kurang 3, ini kurang 2, ini kurang 1, ini kurang 3, 1, 3, 1, 2, 3, ini kurang 2, ini kurang 3. Pertama kita lihat gumbusnya dulu, gumbus ini ya dulu. Kemudian status ini kan RORAC ini adalah alkoksi, jumlah C-nya sedikit, dan R ini adalah alkana, jumlah C-nya banyak. Di sini kita fokus ini dulu. Di sebelah kanan ada 2, sebelah kiri ada banyak, berarti ini adalah alkoksinya. Ini adalah alkoksinya, dan ini adalah alkananya. Kemudian kita cari rantai terpanjang terlebih dulu. Kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah cabangnya, ini adalah cabangnya. Nanti penamaannya ini 2 berarti etana, menjadi etoksi. Berdasarkan nomor 3 etoksi. Cabangnya berada nomor 4,5 dimetil. Induknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti heptana. Yang kedua kita lengkapi juga untuk H-nya. H3, H2, 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 H3. Ini adalah
Ini 3, 4, ini alkoksinya dan alkanalnya. Berarti 3 propoksi berada pada nomor 1. 1 propoksi, 4 bentuknya berarti butana. Nah, tata nama secara IPA-nya. Kemudian yang kedua itu adalah tata nama eter secara trivial atau lazimnya. Rumusnya sama ROR tapi R di sini adalah alkil, R aslinya juga alkil dan O ini lagus eter. Jadi penampilan nanti ada alkil eter. Example-nya atau contoh soalnya saya sudah siapkan 2 soal. Pertama kita lengkapi terlebih dahulu. Ini H3, ini H2, ini H2, ini H2, ini H3. Ini H3, ini H2, ini H2, ini H3. Pertamanya sama. Ini alkil, ini juga alkil. Ini disebut dengan etil, ini dengan propil. Maka urutkan berarti etil, propil, eter. Yang kedua sama. Ini etil, ini etil, penamaannya di etil eter. Sebenarnya saya jelaskan tentang ini keterangan kedua tentang sifat dan reaksi eter. Pertama kita masuk pada cepat eter. Yaitu pertama itu titik lidihnya lebih rendah daripada alkohol karena pada eter ini tidak ada terdapat ikatan hidrogen sehingga itu mudah menguap. Yang kedua, eter bersifat sedikit polar, namun akan tetapi kurang polar jika dibandingkan dengan alkohol, ester dan amida. Seterusnya yang kedua kita masuk pada reaksi eter. Pertama itu ada reaksi pembakaran. Eter itu mulai terbakar hingga membentuk gas karbon dioksida dan uap air. Misalnya saya memiliki contoh soal CH3OCH3 ditambah O2 maka menghasilkan CO2 tambah H2O. Kita samakan antara kiri dan kanan. Ini C nya ada 2 dikalikan 2, H nya 6 kalikan 3, O nya 4, 7. Ini ada 1. Terus kita kalikan 3. Seterusnya reaksi yang kedua itu ada reaksi dengan logam aktif. Ester itu tidak dapat bereaksi dengan logam aktif seperti misalnya ada logam natrium. Hal ini dapat digunakan untuk membedakan antara alkohol dengan eter. Misalnya alkohol rumusnya ROH. Jika ditambahkan dengan A maka RO ini akan mengatakan produksi H dan H akan keluar dengan bentuk setengah H2. Sedangkan pada eter jika RO reaksen ditambah dengan Na maka dia itu tidak bisa bereaksi gitu. Yang ketiga itu udah reaksi dengan PCl5. Eter itu bereaksi dengan PCl5 tetapi tidak membebaskan HCl. Nah, ini kuncinya, tidak membebaskan HCl. Misalnya saya memiliki rumus RO reaksen tambah PCl5 maka R di sini akan mengikat 1 Cl di sini. Nah, saya masukkan RCl dan R reaksen di sini juga akan mengikat 1 Cl di sini. Hasilnya R reaksen Cl ditambah ini O ini kembali dengan PO karena awalnya 5 maka diambil 1 oleh R dan 1 lagi oleh R reaksen maka tinggal 3 POCl3 atau disebut dengan fosforil triklorida. Yang keempat itu reaksi dengan hidrogen halida. H ini adalah halogen, hidrogen halida. Eter ini terurai oleh asam halida atau hidrogen halida, terutama oleh HI, asam iodida. Di sini ada 2 kasus. Pertama itu jika asam halidanya terbatas itu. Misalnya RO reaksen tambah 1 molar atau 1 molar
HI, maka masukkan ROH tambah aksen I, kita masukkan alfa nanti. Dan I di sini itu akan masuk ke cairan banyak. Misalnya sampelnya CH3 CH3O CH2H5 C2H5 tambah HI, maka hasilnya R, maka hasilnya CH3OH, H-nya kepindah ke sini dan ini kepindah ke sini karena C sini lebih banyak daripada di sini. Nah, tambah C2H5I. Nah, terusnya yang kedua, jika asam halidanya berlebih, misalnya RO aksen tambah 2 molar HI, masukkan RI tambah R aksen I tambah H2O. Maka contoh soalnya sama seperti atas. Jika direaksikan dengan 2 HI, maka ini akan mengangkat 1 I dan ini juga mengangkat 1 I. Nah, maka masukkan CH3I tambah C2H5I tambah H2O. Nah, itulah sifat dan reaksi-reaksi pada SG. Terusnya saya akan menjelaskan tentang materi ini tentang tata nama, sifat dan reaksi ester. Pertama kita masuk kepada tata nama ester terlebih dahulu. Tata nama ester ini juga dibagi atas dua. Pertama, tata nama secara impak atau internasional dan tata nama secara trivial atau lazimnya gitu. Pertama kita kepada tata nama ester berdasarkan secara impak internasionalnya. Rumusnya RCOO R aksen. Yang R aksen ini merupakan alkil dan ini adalah alkanoatnya. Untuk penamaannya sama seperti sebelumnya, maka kita langsung saja ke contoh soalnya. Saya siapkan 2 soal tentang penamaan ini. Pertama kita lengkapi dulu hanya ini H3, ini H2, ini H2, ini H2, ini H3. Dan ini adalah alkilnya, alkil. Kalau 2 berarti ada etil. Nah, sekarang ini induknya gitu. 1, 2, 3, 4. Artinya namanya nanti etil 4 butanoat dan namanya. Yang kedua kita lengkapi dulu hanya H3, H2, H3, H3, H2, H3. Ini ada H3, H3. Nah, ini adalah isopropil. Nah, ini induknya. Jadi kita cari rantai terpanjangnya. Seratnya itu harus dimulai dari sini gitu. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ke bawah 5, 6. Dari cabangnya, maka sesuai dengan namanya alkil dulu yang dibuat di isopropil. Cabangnya ada etil, ada metil. Etil dulu 2 etil 3,4 dimetil. Induknya 6 heksanoat. Kita penamaannya secara impak ya. Yang kedua itu tata nama ester secara trivial atau lazimnya. Ini sama seperti asam karboksilat. Maka di sini C1 itu disebut dengan asam forminat atau format, C2 asam asetat, C3 asam propionat, C4 asam butinat, C5 asam valenat, C6 asam kapromat, C7 asam penanat, C8 asam kapriat, C9 asam peragonat, dan
asam kaptat. Untuk nomor 2 di sini. Untuk nomor 2 di sini diganti dengan alfa, 3 beta, 4 gamma dan 5 theta. Kalau untuk penamaannya sama seperti yang IPA, itu dimulai dari alkyl lebih dulu baru alkanoatnya. Dan penomoran dimulai pada gugus fungsi ini, seperti ini. Maka penomoran itu dimulai pada gugus fungsi ini. Langsung saja ke sumber soalnya. Pertama kita lengkapi hal terlebih dahulu. Ini adalah alkilnya, etil. Dan penomoran dimulai dari ini 1, 2, 3, 4. Ini adalah cabangnya. Di penamaannya etil. Cabangnya nomor 2 diganti dengan alfa. Alfa dimetil. 1, 2, 3, 4, 4 butanoat. Itulah penamaan ester baik secara IUPAC maupun secara trivial. Seterusnya kita masuk kepada poin yang terakhir, yaitu tentang sifat-sifat dan reaksi ester. Pertama kita masuk kepada sifatnya. 1. Ester suku rendah atau C yang sedikit, yaitu mudah menguap dan memberikan bau yang harum. Dan nomor 2, ester memiliki titik didih dan titik leleh atau titik beku yang lebih rendah dibandingkan asam karboksilat. Itulah 2 sifat dari ester. Seterusnya ada reaksi ester. Pertama itu ada reaksi hidrolisis. Misalnya kita memiliki ester RCOO reaction tambah hidrolisis ini menggunakan air HOH. Jadi menghasilkan RCOOA tambah reaksi OH, menghasilkan asam karboksilat ditambah alkohol. Dan jika dibalik, jika asam karboksilat ditambah alkohol, maka terbentuk ester tambah air atau disebut dengan reaksi esterifikasi, yaitu pembentukan ester. Maka kesimpulannya, reaksi hidrolisis ternyata adalah kebalikan dari reaksi esterifikasi atau reaksi pembentukan ester. Contoh soalnya, saya sudah siapkan satu soal. Pertama kita lengkapi H yang terlebih dahulu. Ini H3, ini H2, ini H2, ini H3. Oke. Pertama itu H ini akan menggantikan posisi CH3 dan CH3 akan berkaitan dengan OH dan membentuk CH3, CH2, COOH tambah CH3OH. Walau ester nanti akan terbentuk asam karboksilat. Ini disamakan dengan asam butanoat tambah dengan metanol alkohol. Dan jika asam butanoat ini ditambahkan dengan metanol, maka dia itu akan menghasilkan ester ini tambah air. Itulah disebut dengan reaksi esterifikasi, itu reaksi pembentukan ester. Itulah reaksi pertama. Seterusnya reaksi kedua itu adalah reaksi saponifikasi atau reaksi penyabunan. Rumus esternya RCOO reaction. Biasanya kalau saponifikasi ini menggunakan senyawa basah gitu, Pak. Di sini ada NaOH. Biasanya menggunakan NaOH gitu. Nanti hasilnya RCOONA ini akan menggantikan posisi ini dan ini akan berkaitan dengan ini. Menghasilkan NaOH. Nanti menghasilkan natrium alkanoat ditambah dengan alkohol. Itu soalnya saya sudah selesai satu soal. Pertama kita lengkapi H3 dulu. Ini H3,
ini H2, ini H2, ini H2, ini H3. Maka Na ini akan pindah sini menggunakan posisi ini, dan ini bertemu dengan OH. Maka menghasilkan CH3, CH2, CH2, COONA tambah CH2, CH3OH. Karena itu menghasilkan alkohol dengan etanol. Itulah reaksi saponifikasi pada ester, dan itulah dua sifat dan dua reaksi pada ester. Mungkin itulah materi atau penjelasan materi yang dapat saya sampaikan tentang judul eter dan ester pada kesempatan kali ini. Jika ada salah dan juga saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.